caleg-caleg muda ini kan tentunya juga belum berpengalaman ya. Belum berpengalaman, sehingga kalau dibanding caleg yang dengan usia di atasnya tentunya ada plus minusnya. Dan kemudian harus membuktikan gitu loh. Harus membuktikan bahwa tidak sekedar muda, tapi punya misi yang jelas, punya program-program yang jelas. Bagaimana kemudian caleg itu bisa membuktikan visi dan misinya, program-program kerjanya, termasuk juga penguasaan terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Kalau disandingkan dengan orang tua, ya tentu pengalamannya kalah. Tapi harapan, ya anak muda pasti lebih menjanjikan harapan. Dari latar belakang pemuda itu, kalau posisi-posisi di nomor urut pasti tidak di posisi yang strategis. Kecuali ya dia anak ketua partai. Kalau mau maju nyalek itu harus dengan logistik yang memadai. Oke, kembali lagi di Kopi Teras. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber yang cantik-cantik dan ganteng nih. Di sebelah saya ada Ibu Emila Sari dan Bapak Saidan Fahmi. Oke, saya halo, apa kabar Ibu? Baik. Dan Bapak Saidan Fahmi? Alhamdulillah baik. Oke. Agamis ya. Agamis. Lebih agamis lah. Lebih agamis. Karena Kabupaten Banjar. Kenalkan sedikit ya, beliau ini adalah salah satu anggota DPRD dari Kota Banjarbaru ya Ibu ya. Ya. Oke, dan Bapak Saidan Fahmi sendiri dari DPRD Kabupaten Banjar. Banjar. Kalau saya dari Demokrat, Mbak Imi dari PAN. Udah sama-sama 2 periode. Keren ya. Nggak lupa nih kenalin di hadapan saya ada Bang Said. Oh sudah. Sudah pada tahu ya. Sudah. Karena kita sering juga sebenarnya kalau sama Mbak Emi kemudian sama Bang Saidan, karena waktu dulu kan kita di lapangan juga waktu jadi. Nah sekarang itu sudah jadi kada di lapangan lagi Bu. Waktu sama-sama makannya 3 kali sehari. Iya. Jadi kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang sekali. Makan numpang sama teman. Utang. Nah, sekarang nasibnya berbeda ya. Ada yang jadi ya itu. Ya background mereka ini sebenarnya ya waktu pada zamannya aktivis di kampus lah waktu itu kan, waktu di Kalimantan Selatan yang memang vokal untuk menyuarakan apa yang jadi kepentingan publik ya. Oh duluan beliau. Duluan dia. Ini senior. Jangan gitu Bang. Itu menunjukkan bahwa mengakui bahwa saya lebih tua, maksudnya begitu. Karena saya dulu beliau sudah memimpin demo, kita belum. Oh gitu Bang. Oh duluan Dia baru pegang bendera. Ya. Saya sudah pegang megapon, itu bedanya. Pada saat demonstrasi itu ada tingkatan katanya untuk sampai menjadi senior. Untuk jadi orator itu kan tidak langsung begitu. Jadi prosesnya ya, Pak, prosesnya paling kalau pertama awal demo itu pegang bendera. Ya. Nah gini Bang. Penting ya Pak. Oke. Kita masuk ke ini Bang, poin aja mungkin untuk pembahasan kali ini terkait pencalekan yang hari ini lagi rame-ramenya di tengah masyarakat Bang. Baik itu di kabupaten kota, provinsi maupun di tingkat pusat di DPR RI. Dan kebetulan hari ini kita juga kan masuk di masa kampanye. Nah, dari pandangan kita sendiri sebenarnya di lapangan banyak caleg-caleg hari ini itu berusia muda nih Bang. Mbak, banyak yang berusia muda, kemudian yang jadi tantangan itu apakah publik akan menerima keberadaan generasi muda ini sebagai calon legislatif atau calon wakil masyarakat di DPR, kabupaten, provinsi ataupun di pusat gitu, apakah itu diterima? Kemudian secara kapasitas dan kualitas mereka, anak-anak muda ini, generasi muda ini apakah sudah memiliki kemampuan itu memahami tentang apa itu anggota DPR, apa itu fungsi sebagai anggota DPR, kemudian kebermanfaatan mereka terhadap mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian mendahulukan kepentingan masyarakat. Apakah itu sudah menjadi tolak ukur khususnya di Kalimantan Selatan sendiri, Bang? Mbak. Mbak Emila dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ya bahwa kemudian secara nasional bahwa memang di 2024 ini pemilih pemuda itu banyak.
Jadi kisaran sekitar 56% lah itu pemilih pemuda ya. Sehingga kemudian itu sebenarnya menjadi satu peluang bagi caleg-caleg muda. Caleg-caleg muda untuk menggarap suara pemilih muda. Karena rata-rata pemilih muda itu artinya mereka adalah kelompok yang memang di zaman sekarang melek dengan teknologi. Melek teknologi sehingga kemudian lebih leluasa dari sisi akses informasi. Nah itu salah satu potensi yang sebenarnya sangat berpeluang untuk digarap. Kemudian juga rata-rata pemilih-pemilih muda ini juga mereka memilih orang sebayanya. Lebih tertarik pada memilih orang yang sebayanya, seusia yang juga memang memahami dunianya. Anak muda dan kemudian memilih figur yang memahami dunia dia. Dan kemudian juga satu visi dengan mereka, sehingga ini yang saya katakan bahwa peluangnya sebenarnya besar kalau kita lihat dari jumlah pemilih ya. Kalau lihat dari jumlah pemilih, maka kenapa kemudian 2024 ini sebenarnya KPU RI juga pernah mengekspos 56% pemilih muda dan sebenarnya itu menjadi kisaran yang cukup besar. Nah sekarang pertanyaannya apakah kemudian persentase yang tinggi itu berkorelasi dengan tingkat terpilihnya gitu loh. Apakah 56% potensi itu juga sebanyak itu yang akan kemudian memberikan hak pilihnya kepada caleg muda. Nah itu kan yang jadi satu persoalan yang kemudian ini juga sangat menarik untuk kita diskusikan. Bahwa iya pemilih muda lalu kemudian ini potensial sangat digarap. Kemudian bahwa pemilih-pemilih muda ini memilih caleg muda. Tapi tentunya juga mereka juga lumayan cerdas dan kritis sebenarnya. Sehingga kemudian mereka lebih banyak juga melihat track recordnya, jejak rekamnya. Tidak hanya sekedar muda, tapi caleg muda ini apakah juga satu visi dan misi dengan mereka. Nah kemudian apakah juga punya kemampuan dan kapasitas. Nah kemudian juga yang harus dilihat bahwa memang caleg-caleg muda ini kan tentunya juga belum berpengalaman ya. Belum berpengalaman, sehingga kalau dibanding caleg yang dengan usia di atasnya tentunya ada plus minusnya. Kalau caleg yang usia di atasnya seperti Bang Saidan begini kan, Bang Saidan ini tentunya dari sisi jaringan sudah sangat luar biasa ya kan. Kemudian juga posisi di partai juga sudah kuat. Nah kan berbeda dengan seorang pendatang baru yang muda yang masih dalam proses membangun semua itu dan kemudian harus membuktikan gitu loh. Harus membuktikan bahwa tidak sekedar muda tapi punya misi yang jelas, punya program-program yang jelas dan kemudian juga ya harus berani bersaing untuk kemudian membangun penguatan jaringan dalam rangka memberikan kepastian kepada pemilihnya gitu loh. Karena kan pemilih ini perlu kepastian bahwa ini caleg ini didukung, dia bisa tidak memperjuangkan hak-hak kita, bisa tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat, kan begitu. Perlu kepastian itu yang diberikan. Nah artinya kalau menurut saya tidak sekedar muda ya, tidak sekedar muda dari sisi usia saja. Kemudian bagaimana kemudian caleg itu bisa membuktikan visi dan misinya, program-program kerjanya, termasuk juga penguasaan terhadap persoalan-persoalan masyarakat, bahkan isu-isu dapil misalnya seperti itu. Nah karena memang boleh dikatakan saya belum pernah mendengar melihat dan membaca survei ya terkait mengenai apakah kemudian orang muda ini sekian persen pasti memilih caleg muda misalnya begitu kan. Saya belum pernah membaca itu. Nah sehingga ini kan baru diskusi terhadap analisa kita bagaimana kemudian melihat pembawaan orang muda dan bagaimana fenomena caleg muda kita sekarang. Nah mungkin seperti itu kalau dari saya ya. Kalau dari Bang Saidan sendiri mungkin terkait ini juga Bang apa? Kemampuan kemudian kapasitas yang harus dimiliki oleh caleg muda hari ini yang jadi tuntutan masyarakat itu bagaimana Bang? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Emi, ya, sebetulnya peluang untuk caleg muda itu ada. Kenapa? Karena 56 sampai 57% pemilih kita berusia muda. Itu dulu. Itu sebetulnya modal dasar. Nah, hanya saja tantangannya menurut saya ada 3. Ya, ada 3. Karena tadi pertama sudah disampaikan oleh Mbak Emi bahwa tantangan anak muda ini kan dia minim pengalaman. Ya, tapi kan dia bisa menjanjikan harapan karena dia muda. Ya, kalau disandingkan dengan orang tua, ya tentu pengalamannya kalah. Tapi
harapan, ya anak muda pasti lebih menjanjikan harapan. Itu yang pertama. Harapan Kemudian- ya, tapi belum bukti. Belum. Kalau yang tua bisa menjamin bukti. Ya. Tapi Karena sudah ada buktinya ya. ya, tapi bukti itu bisa bukti positif, Bisa bisa negatif. bukti negatif, kan itu problemnya. Nah, tapi kalau misalnya harapan, nggak ada harapan yang negatif. Nah, ya kan? Ya, ya. Pasti harapan itu harapan yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, problem anak caleg muda itu adalah soal akses politik. Ya, kita lihat ya, caleg-caleg yang ada saat ini, ya, yang dari latar belakang pemuda itu, kalau posisi-posisi di nomor urut pasti tidak di posisi Posisi yang strategis, strategis, ya. kecuali ya dia anak ketua partai, nah, atau anak Iya. bupati atau anak pejabat lah gitu. Nah, itu problem yang kedua. Oke. Sehingga peluang mereka terpilih atau paling tidak dinominasikan di nomor urut yang strategis itu masih terbatas. Ya, hanya kalangan-kalangan tertentu. Nah, yang ketiga, ini problem logistik. Nah, kita tahu kan, kalau anak muda maju, ya dia akan terpilih kalau misalnya cukup mumpuni logistiknya. Ya kan? Itu juga sudah menjadi pengetahuan umum lah. Udah tahu lah bahwa kalau mau maju nyalek itu harus dengan logistik yang memadai biar dia bisa terpilih. Nah, soal kemampuan, terutama kemampuan meyakinkan pemilih, sebetulnya anak muda ini punya peluang karena dia bisa dengan cara-cara yang tidak konvensional. Kalau konvensional itu kan bikin kalender seperti saya tadi, bikin baliho kan. Anak muda itu bisa dengan pendekatan-pendekatan teknologi informasi yang itu masih didominasi anak muda dan masih punya kelebihan dibandingkan yang caleg tua. Nah, dia lebih familiar dan kita tahu hampir semua anak muda ya mungkin bisa kalau dikuantifikasi misal 80-90% itu anak muda itu memiliki akun sosial media. Nah, anak muda cara-cara kampanye pasti dengan cara-cara yang melek teknologi. Nah, itu apa namanya kelebihan dari caleg muda. Ya. Sesuai zaman lah. Ya, pasti sesuai dengan zamannya, tapi tidak menanggalkan yang cara-cara konvensional. Baliho itu tetap ada karena di kampung-kampung kan tidak sebagian masih ada pemilih-pemilih yang tua ya kan, yang perlu dikenalkan dengan cara-cara konvensional, kalender, baliho dan sebagainya. Tapi kalau dengan cara memposting materi-materi kampanye melalui Instagram, Facebook, misalnya TikTok sekarang itu anak muda jagonya lah. Nah, itu kelebihan caleg muda. Dari buhan-buhan Pian ini dulu pakai sosial media juga atau masih? Oke. Ya, jadi begini ya, itu tadi yang disampaikan Bang Saidan terkait mengenai kelebihan caleg-caleg muda ya. Nah kemudian kelebihan caleg yang sudah senior lah, kemudian tidak di usia muda lagi sebenarnya, itu juga saya pikir punya peluang yang sama ya Gi, antara muda dengan kemudian yang sudah senior ini. Semua ada plus minusnya. Nah kalau yang senior-senior ini tentunya misalnya dari sisi jaringan, itu lebih mapan gitu loh. Dan kemudian ketika tugas-tugas di kedewanan, ketika kita sudah masuk parlemen dan lain sebagainya, secara mental sudah menguasai hitungannya. Habis itu secara jaringan juga sudah banyak, sehingga itu sangat membantu ketika kita melakukan pendampingan ataupun mengangkat isu-isu rakyat gitu loh. Nah sehingga boleh dikatakan bahwa pemilih ini kan masyarakat ini perlu satu kepastian. Nah kepastian kemampuan. Nah, kalau dilihat bahwa memang ini tantangan caleg muda untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka juga punya kemampuan untuk memastikan bahwa mereka bisa mengawal isu-isu masyarakat gitu loh. Nah, tentunya ini dengan cara apa? Yang mereka melakukan penguatan di jaringannya dan kemudian juga bagaimana posisi di partai politik. Di partai politik, apa yang disampaikan Bang Saidan tadi benar bahwa coba kita lihat rata-rata caleg-caleg muda itu tidak di posisi-posisi nomor-nomor strategis. Nah, itu membuktikan bahwa secara jaringan mereka memang masih sangat lemah di partai gitu loh. Nah, itu juga harus dilakukan bahwa segala sesuatunya itu tidak bisa instan. Artinya harus perlu ada satu proses yang kemudian menggiring mereka untuk meyakinkan baik itu partai politik bahwa mereka mampu dan kemudian layak ditempatkan di nomor-nomor jadi misalnya. Walaupun kita sekarang kan pemilihannya tidak berdasarkan nomor urut ya. Tapi kemudian itu jadi salah satu indikator kita lah kalau orang politik kan. Kalau orang politik melihat
bahwa kita ditempatkan di nomor mana gitu kan, nomor jadi nomor 1, nomor 2 atau nomor yang paling bawah. Karena kalau nomor-nomor yang di bawah ini kan bisa dikonotasikan sebagai pelengkap begitu loh. Kalau kita bicara orang partai politik ya. Nah, sehingga itu yang jadi PR sebenarnya untuk caleg-caleg muda. Karena memang benar bahwa 56% itu pemilih kita adalah pemilih muda. Tapi kemudian bahwa ketika di masyarakat itu pemilih caleg-caleg muda itu juga harus menggarap yang tidak hanya pemilih muda gitu loh. Nah, sehingga kemudian mereka tidak hanya juga bisa mengandalkan media sosial saja, tapi bagaimana kemudian mereka harus harus menyentuh masyarakat secara langsung, harus menyentuh masyarakat secara langsung, berdiskusi dengan masyarakat, memahami persoalan di masyarakat, dan kemudian meyakinkan masyarakat bahwa mereka ini layak untuk dipilih. Nah, hari ini saya melihat tidak banyak lagi caleg-caleg muda kita yang menyentuh ke masyarakat. Nah, jadi lebih banyak kemudian berkampanye di media sosial, yang namanya pertarungan di politik ini ada pertarungan udara dan pertarungan darat. Nah, jadi kalau mau menang, keduanya harus dilakukan begitu loh. Keduanya harus dilakukan, tidak hanya pertarungan udara, tapi pertarungan darat. Nah, pertarungan darat itulah yang kemudian juga berkorelasi pada apa yang disampaikan Bang Saidan, persoalan logistik dan lain sebagainya. Nah, termasuk kemudian bagaimana keberanian untuk menyentuh masyarakat secara langsung. Karena kan tidak semua caleg muda itu yang kemudian berani berhadapan langsung dengan masyarakat, yang kemudian kadang-kadang takut dengan banyak permintaan, kadang-kadang begitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan yang secara tidak langsung akan menguji nyali mereka. Nah, kemudian juga bagaimana caleg-caleg muda ini bisa mewarnai nantinya bahwa tidak sekedar muda tapi mereka berani. Mereka punya keberanian untuk menyuarakan hal-hal yang kemudian berbeda misalnya dengan yang lain. Nah, hal-hal seperti ini kan juga jadi satu indikator ya, indikator bahwa mereka layak misalnya begitu untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Nah, karena masyarakat kita ini kan juga terbagi dari beberapa pemilih. Ada pemilih-pemilih cerdas dan pemilih-pemilih yang rasional, yang mereka lebih melihat pada jejak rekam dan kemudian kemampuan dari caleg itu sendiri. Nah, itu yang saya pikir itu menjadi tantangan bagi caleg-caleg muda. Saya punya pengalaman ya di 2024 bukan 2014 waktu pertama kali mencalon di Kabupaten Banjar. Kalau sekarang saya nyalonnya di provinsi tadi. Berarti waktu itu usia masih 30 ya, Bang? Usia sekitar 35 lah ya. Pada waktu itu kan masih muda. Ya, masih muda kan waktu itu. Waktu itu PNS mengundurkan diri, kemudian mencalonkan diri. Nah, cuman kebetulan dapil saya itu kan di daerah Sungai Lulut, Kartahanyar, itu penduduk limpahan dari Kota Madia ke Kabupaten Banjar, sehingga relatif sebagian besar masyarakat pemilihnya itu secara intelektual itu menengah ke atas. Nah, pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan itu pendekatan programik, jadi bukan pendekatan-pendekatan transaksional. Nah, itu yang kita lakukan, sehingga kalau ditanya kos politik yang saya habiskan pada waktu mencalon pertama kali, tentu akan sangat jauh berbeda dengan caleg-caleg yang lainnya. Karena mereka kan butuh logistik yang banyak misalnya, dan pendekatan-pendekatan yang konvensional lah ya. Kalau kita kemarin itu pada waktu pertama kali mencalonkan diri, ya tentu masyarakat karena kelas menengah ke atas, mereka akan menguji caleg. Menguji caleg tersebut, ini kapasitasnya, ini kira-kira kalau dipilih punya kapasitas tidak untuk mewakili kami di di parlemen. Itu kan pasti mereka melakukan pengujian, walaupun ya pengujiannya kan tidak kemudian formal begitu, enggak. Tapi ketika silaturahmi, mereka dudukan, kita mau tanya, kita mau diskusi, kemudian mereka sampaikan, menginventaris apa-apa sih persoalan yang ada di komplek misalnya. Ini hal-hal yang sederhana saja, karena sesuai dengan lebih banyak diskusi. Nah, ternyata ada permintaan-permintaan yang sifatnya untuk kepentingan umum. Misalnya soal jalan, ya, soal fasilitas umum, kemudian soal apalagi yang berkaitan dengan kepentingan umum yang ada di wilayah tersebut. Nah, akhirnya di periode saya pertama kali mencalonkan diri itu kan terpilih dengan kos yang relatif jauh lebih murah ketimbang yang lain. Nah, pun demikian dengan periode yang kedua. Ini sekedar pengalaman, kita rawat ya, konstituen itu kita rawat, kemudian kita sapa, kemudian
kalau reses misalnya itu kita sapa konsisten ya, konsisten terhadap masyarakat yang dulu memilih kita. Akhirnya di periode kedua kita tidak kesana kemari mencari konstituen. Itu pengalaman ya. Nah itu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan saya majunya di provinsi. Nah kita harus menyesuaikan antara kewenangan DPRD provinsi dan kewenangan DPRD kabupaten. Kalau yang kemarin misalnya kita tahu di kabupaten itu punya kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 misalnya. Itu kewenangan kabupaten apa saja. Nah, kita menjanjikan sesuatu yang sesuai dengan kewenangan kita. Nah, kalau misalnya di provinsi, misalnya di sektor pendidikan saja, misalnya di provinsi itu kewenangannya SMA, oh boleh kita menata gitu loh. Kita bisa menjanjikan atau memprioritaskan misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan tingkat atas. Nah, jangan sampai kita tidak mengerti itu. Nanti pada waktu menjanjikan dengan masyarakat, misalnya kita tidak mengerti itu, begitu kita terpilih, akhirnya kita kerepotan merealisasikan janji karena bukan kewenangan kita. Nah itu penting juga bagi caleg pada waktu kita ingin menyapa konstituen, terutama terhadap konstituen yang memiliki kapasitas intelektual menengah ke atas. Nah, kalau dengan masyarakat beda lagi pendekatannya. Karena kalau masyarakat yang misalnya masyarakat biasa yang menengah ke bawah misalnya, itu pendekatan-pendekatan mereka ingin agar misalnya persoalan kebutuhan pokok, ya kan, ekonomi yang mereka utamakan. Jadi program-program apa yang bisa kita bawa ke daerah misalnya ya, ada bantuan sosial dan sebagainya, itu lebih menarik bagi kalangan menengah ke bawah itu. Nah, jadi pola pendekatan itu karena tadi disampaikan oleh Mbak Imi bahwa konstituen kita ini kan tidak seragam, ya kan? Berbagai macam lah. Latar belakangnya berbeda, berbagai macam. Kemudian pendidikannya juga macam-macam. Kemudian tingkat kehidupan ekonominya juga beragam. Sehingga pendekatan di tiap tingkatan dan tiap segmen latar belakang itu harus berbeda juga. Agar disesuaikan agar mereka misalnya agar kita ya bisa connect dengan kepentingan mereka. Nah, itu jadi kalau kita memahami keinginan mereka, lalu kemudian kita mengonekkan dengan kewenangan kita di DPRD, kemudian kita bisa memperjuangkan, nah itu peluang kita akan dipilih oleh konstituen kita itu semakin besar. Artinya itu yang saya katakan tadi bahwa bagaimana kemudian caleg itu bisa memberikan satu kepastian. Nah, kepastian itu beranjak dari pemahaman terhadap isu-isu yang harus menjadi perhatian dan kemudian menjadi jualan secara politik. Misalnya tadi Bang Saidan awalnya maju di kabupaten kota, ya kan? Isunya tentu berbeda dengan ketika maju ke provinsi karena ranah kewenangannya juga berbeda. Makanya saya katakan tadi bahwa caleg muda itu harus paham terhadap isu-isu yang menjadi jualan mereka. Misalnya mereka maju misalnya di Banjarbaru Kota misalnya begitu kan. Itu kan akan berbeda isu jualannya ketika mereka maju di Banjarbaru di Landasan Ulin misalnya begitu loh. Jadi mapping isu itu satu persoalan yang memang harus mereka punya gitu loh. Kemampuan yang harus mereka punya karena itu menjadi jualan mereka, menjadi jualan nanti ke masyarakat. Bahwa kemudian yang disampaikan tadi bahwa masyarakat pemilih kita ini dengan berbagai macam lapisan, latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Nah, sehingga perlu kemudian caleg ini benar-benar membekali secara paket lengkap ya. Bagaimana kemudian memahami isu, bagaimana kemudian memahami karakteristik pemilih, kemudian memahami strategi apa yang efektif mereka lakukan, begitu loh. Kemudian media apa yang harus mereka pakai gitu loh. Kan enggak mungkin misalnya di daerah pinggiran kemudian mereka pakai medsos misalnya begitu yang kemudian handphonenya masih jadul-jadul gitu kan. Jaringan gitu internet belum ada 3G internet juga putus nyambung gitu kan. Nah, itu yang saya bilang bahwa harus paham bagaimana mapping isunya, strategi apa yang dipakai, polanya seperti apa. Nah, itu yang memang dituntut paket lengkap. Nah, sekarang apakah kemudian caleg muda itu kemudian sudah bisa memenuhi semua indikator-indikator yang diperlukan oleh masyarakat itu. Nah, kemudian juga satu hal juga sebenarnya dilihat masyarakat itu adalah figur ya, pentokohan. Apakah kemudian ada di daerah itu, misalnya kayak tempat saya di Banjarbaru,
apakah kemudian di DPR Banjarbaru ini ada satu tokoh muda yang kemudian menjadi satu perhatian publik ketika suaranya lantang, kemudian juga pro dengan persoalan-persoalan rakyat gitu loh. Nah ini kan jadi satu contoh juga bagi caleg-caleg muda yang lain gitu loh. Kalau ada satu contoh tokoh yang kemudian bisa menjadi satu tauladan, sehingga itu akan memotivasi caleg-caleg muda yang lain untuk kemudian mengikuti jejak rekamnya dan kemudian keberhasilannya, dan itu juga yang dilihat masyarakat. Apakah kemudian ada caleg senior dan caleg muda, bagaimana kiprah caleg senior dan kemudian bagaimana kiprah yang muda dari sisi kinerja, dari sisi kemudian bagaimana dia menyuarakan persoalan-persoalan rakyat. Nah, bagaimana memberikan kepastian terhadap penyelesaian persoalan-persoalan rakyat, dan kemudian juga terkait yang paling penting adalah bagaimana keberanian dia untuk berbeda, menyuarakan hal-hal yang berbeda dan tidak bahasa kita itu ya, kalau tidak populis tidak populis misalnya begitu kan. Nah itu kan jadi satu penilaian orang masyarakat kita terhadap bagaimana kiprah caleg muda, dan kemudian dilihat ketika duduk di parlemen seperti apa. Itu yang jadi menarik juga nih Bang, terkait caleg muda kita hari ini dibandingkan mungkin di periode-periode sebelumnya. Euforia caleg muda itu tahun ini luar biasa kita lihat euforianya Bang. Nah, hal apa sih sebenarnya yang menjadi menarik untuk kemudian generasi muda ini berbondong-bondong ikut pencalekan di setiap daerahnya? Sementara apa yang disampaikan oleh Mbak Emi tadi, Bang Saidan sendiri tadi juga, sampai hari ini kita tidak melihat gerakan konkret yang dilakukan oleh caleg-caleg muda gitu, seperti menyentuh ke masyarakat dan cuma main di media sosial, karena dari pemilih kita sendiri tidak semuanya milenial, pemilih kita juga tidak semuanya memiliki paham terhadap media sosial juga gitu. Itu yang menjadi mengundang euforia anak-anak muda untuk ikut menjadi caleg ini apa gitu. Nah, sementara pada saat dia duduk jadi anggota DPR, kalau dia tidak paham menjadi apa itu fungsi dan peran anggota DPR, kan jadinya merepotkan juga gitu. Merepotkan di situ ya Bang ya. Terkait dengan euforia caleg muda ini kan sebetulnya bukan hanya pada pemilu tahun 2024. Jadi sebetulnya euforia ini juga ada di tahun 2019, 2014 juga. Hanya saja mungkin tidak menjadi sorotan media berlebih, karena ini kaitannya mungkin ya karena ada pilpres. Gitu, berbarengan dengan pilpres, di mana salah satu kontestannya ada berlatar belakang anak muda. Mungkin karena itu ya. Nah, pengalaman kita di Kabupaten Banjar utamanya dari 45 anggota DPRD ya, itu yang bertahan dari incumbent hanya 15 orang. Nah, berarti kan ada lebih dari 50% itu pendatang baru. Dan pendatang baru itu 50%-nya adalah anak muda. Ini di Kabupaten Banjar ya. Di periode pertama kali kami terpilih di DPRD Kabupaten Banjar. Nah, harapannya mungkin ke depan juga begitu. Kita berkayak di 2014, 2019 juga begitu. Jadi dari 45 ada 17 kalau tidak salah anggota DPRD petahana yang lama itu bertahan, sisanya pendatang baru. Untuk saat ini gimana ya, Bang? Mbak? Untuk yang muda-muda nih, bagaimana kualitasnya yang sudah berjalan nggak sebagian? Untuk gambaran saja gitu. Ya kalau pada waktu pertama kali terpilih, barangkali mungkin pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Ya, kecuali memang dia secara intelektual itu di atas rata-rata, misalnya kayak Mbak Emi ini ya kan, anak latar belakang aktivis, ketika sudah terpilih menjadi anggota dewan, ini siapa kayak bukan siap belajar lagi, sudah mengerti persoalan, terutama yang beliau mengerti ini keinginan masyarakat itu apa, itu yang harus diperjuangkan, itu yang harus disuarakan. Nah, beliau kan karena terjun langsung ke lapangan, bergaul dengan konstituen, dengan masyarakat, sehingga paham apa yang menjadi persoalan di masyarakat yang harus diperjuangkan di tingkat kewenangan masing-masing. Karena beliau di DPRD Kabupaten ya sesuai dengan kewenangan di Kabupaten. Begitu juga kita di Kabupaten Banjar ya. Tentu kita memperjuangkan sesuatu yang punya korelasi dengan kewenangan kita di DPRD.
seperti misalnya di tempat saya ya, di Sungai Lulut misalnya, di daerah Sungai Tabuk itu, persoalan yang belum bisa kita atasi itu adalah soal kemacetan. Karena jalannya itu adalah jalan provinsi. Dan ya sempit kan? lagi lah. Dan sempit. Itu kan karena Pinggir sungai. ya di pinggir sungai. Nah itu kan kita kesulitan itu. Kesulitan memperjuangkan itu karena bukan kewenangan kita di kabupaten. Nah karenanya barangkali yang bisa kita lakukan, ada kewenangan kabupaten, kalau memperlebar itu nanti kewenangannya provinsi. Nah kita bikin jalan alternatif yang itu hanya menjadi kewenangan kabupaten. Kemudian kita serahkan, kita hibahkan ke provinsi. Dan ini bisa jadi satu isu yang digarap oleh Bang Sahidan ketika kemudian maju ke Iya. provinsi. Enggak, beda dapil. Beda dapil. Beda dapil. Beda dapil. Kalau Saya di pikir ini periode- langsung bercerita pada Enggak, isu yang akan dimainkan enggak, di 2024 ketika Enggak, maju beda ke dapil. provinsi. Nah, itu contoh saja. Ya. Iya. Ya, kalau dapilnya di Kabupaten Banjar bisa jadi itu jadi isu. Tapi karena kita mencalonkan provinsinya bukan dari dapil yang sama, ya. Kalau dulu kan dapilnya tetap di Kecamatan Kartakanyar, Sungai Tabuk, ya. Nah sekarang ini tempat kelahiran kita di Lapin. Ini beda karenanya apa yang kita perjuangkan itu tentu tidak matching dengan apa yang kita perjuangkan atau yang kita selama ini identifikasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sebelumnya. Ini saya harus memetakan persoalan-persoalan baru yang ada di wilayah dapil baru saya. Nah, ini saya bilang salah satu kelebihan dari caleg yang senior, ya kan? Bisa Paham berpindah secara dapil, strategis, ya kan? ya. Berani berpindah dapil dan kemudian berani untuk berpindah dari zona aman dan zona nyaman begitu kan. Jadi berpindah dapil provinsi yang tidak ada korelasinya dengan 2 periode di DPR kota. Jadi kategorinya Kabupaten masih kota. caleg muda, tapi bukan pendatang baru. Iya Tapi kan? yang di sebelumnya aman kan? Aman. Aman ya? Sebutnya aman. Nah, kalau sekarang kan pindah ke provinsi. Nah, Ya, kalau dari pendapat Mbak Emi sendiri, Mbak, terkait apa euforia caleg muda yang hari ini kemudian secara apa yang menjadi persiapan mereka seperti kualitas dan kapasitas mereka kalau menjadi anggota DPR tadi. Nah, apa sih yang menjadi apa ya daya tarik sebenarnya untuk menjadi anggota DPR bagi orang-orang muda ini? Gitu. Apa ya? Sementara dari kapasitas dan kualitas mereka juga masih masih jadi pertanyaan juga di masyarakat kita. Gitu. Saya pikir begini, mau muda ataupun tua, ada 3, kalau saya lihat ada 3 alasan orang tertarik menjadi anggota DPR, ya kan? Pertama, orang yang mencari pekerjaan. Jadi begitu lulus, kemudian kan, begitu lulus dan kemudian S1 atau S2, kemudian tidak ada pekerjaan, nyalek. ya. Untuk kemudian mencari pekerjaan, ya kan? Itu satu motivasi. Menjanjikan. Ya. Kemudian yang kedua bahwa dia sudah punya status, sudah punya pekerjaan, tapi kemudian dia ingin membangun jaringan atau kemudian membangun kekuasaan, baik itu melakukan penguatan bisnisnya dan lain sebagainya. Itu motivasi kedua. Nah, motivasi yang paling kecil adalah orang-orang yang punya jejak rekam, yang mau di mahasiswanya sebagai aktivis, kemudian akademisi dan lain sebagainya, yang kemudian punya kegelisahan terhadap persoalan-persoalan di daerah kita, yang sehingga kemudian memotivasi dirinya untuk masuk ke parlemen, Yang ketiga begitu ini loh. beliau ini kayaknya. Dan Yang ini ketiga. kelompok yang paling kecil, Ya, paling ya, sedikit, ya, yang ya, paling ya. sedikit, yang artinya Ya. kita punya satu yang ingin kita perjuangkan sehingga kita masuk ke dalam. Nah, 3 motivasi itulah yang menyebabkan melatar belakangi orang masuk ke politik, ya kan? Baik itu caleg yang senior ataupun yang muda. Nah, sekarang yang muda ini kemudian ketertarikannya dari mana, ya masuk dalam kelompok 3 itu gitu loh. Nah, Pilih aja ya. iya yang mana begitu loh. Dan kemudian itu akan berimplikasi pada bagaimana nanti dia kalau sudah di DPR, begitu kan? Kalau pemuda, caleg muda yang kemudian sudah punya jejak rekam di organisasi, ya kan? Aktif di kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, aktif di pengorganisiran rakyat dan lain sebagainya. Nah, ketika masuk ke parlemen dan terpilih, itu tidak akan susah untuk beradaptasi. Tidak akan susah beradaptasi. Tapi kemudian mereka yang mencari pekerjaan dan kemudian mencari status dan jaringan, ini akan agak lambat
beradaptasinya. Perlu waktu yang cukup panjang untuk sekedar belajar dulu gitu loh. Ya. Padahal di DPR itu bukan Bukan tempat belajar. satu panggung untuk belajar gitu loh, Ya. tapi sudah panggung untuk berjuang gitu loh. Nah, ini yang saya bilang kita masukkan dalam 3 kategori itu kalau saya katakan ya, terkait mengenai motivasi orang jadi anggota DPR dan nyalek. Nah, jadi dan kalau kita lihat per hari ini memang saya pikir masyarakat sekarang sudah sangat melek dengan teknologi ya. Sehingga kemudian bisa melihat dari sisi pemberitaan dan lain sebagainya, bagaimana kemudian kiprah anggota-anggota DPR yang muda. Nah, itu biar masyarakatlah yang menilai bagaimana kemudian yang muda-muda ini memberikan kontribusi bagi kemajuan kota. Misalnya kalau saya di Banjarbaru, bagaimana kemudian yang muda-muda ini bersuara terhadap isu-isu pembangunan di kota Banjarbaru, kemudian pro terhadap persoalan-persoalan rakyat. Nah, saya pikir tuh masyarakat pasti berproses untuk menilai dan itu akan berimplikasi pada kepercayaan ke depan. Nah, kepercayaan ke depan, kiprah anggota DPR yang muda di Banjarbaru ini akan berimplikasi pada kepercayaan masyarakat di 2024. Tapi bukan lagi caleg muda kalau Ya. sudah caleg. Masih muda. tapi muda ini kan bisa dimaknai Iya. dengan muda dari sisi usia Secara atau bahasa. kemudian muda dari sisi gaya seperti kami-kami ini. Masih muda. Iya. Berjiwa muda ya. Masih pakai belum peci kan Bang, masih muda kan? Oh, Masih jadi belum. indikatornya muda dan tua itu peci. Peci. Kalau laki-laki. Kan dipanggilnya bukan abang lagi tapi Pak Haji ya. Oh. Selama masih dipanggil Mbak dan Abang masih muda. Iya, masih muda. Masih muda berarti. Tapi Deh. gimana ya Bu Emi atau Pak Saidan sendiri, ini ada nih kalimat nih biasanya dulu di demo dulu mendemo katanya, Sekarang di demo. Kayaknya itu ada di satu judul apa ya pemberitaan deh. Berita ada tuh. Ketika profil saya kemudian Oh, di dalam iya. dulu Tapi dulu mendemo sekarang di demo Iya. begitu kan. Nah, artinya ya memang kita itu kan memang melalui satu proses ya kan. Dulu waktu zamannya kita masih mahasiswa ya itu akan kental dengan jiwa-jiwa muda yang kemudian kritis dan lain sebagainya kan. Tempatnya memang di bangku kuliah dan kemudian kita tempatnya di jalanan, panas-panas, kemudian teriak-teriak, kemudian begitu kan. Itu bagian dari proses proses pendewasaan kita pada usia kita di masa-masa di bangku kuliah. Lalu kemudian itu kan menjadikan spirit kita kemudian bahwa untuk maju ke parlemen, untuk masuk ke parlemen kan saya punya motivasi untuk menjadi anggota dewan berangkat dari sebuah kegelisahan. Ketika saya demo misalnya begitu mendampingi masyarakat, begitu kita ketemu hearing dengan anggota DPR ternyata memahami persoalan yang kita sampaikan saja mereka tidak bisa, tidak paham. Jarang ada yang Belum goal ya, kemudian tingkat kepekaannya terhadap persoalan masyarakat yang sangat minim. Nah, hal-hal seperti itu kan yang membuat saya termotivasi untuk maju ke parlemen. Dan bagi saya bagus kalau kemudian di demo. Artinya bahwa kemudian di DPR itu kan menjadi satu suara kelembagaan ya. Satu suara kelembagaan yang tentunya yang duduk di sana dengan berbagai macam nawaitu dan yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi dengan keberagaman itu saya pikir satu demonstrasi, kritik dan lain sebagainya itu sebagai penyeimbang dan pengingat gitu loh. Pengingat kita kan namanya juga manusia. Saya pikir tidak selalu pasti lurus ya kan. Ada kalanya kita lupa dan kita diingatkan itu sangat bagus. Jadi kalau dulu mendemo dan sekarang di demo enggak apa-apa, sah-sah aja. Dulu kita Mendemo, sekarang di demo. Karena dulu pada waktu kita mendemo itu kan ingin menuntut sesuatu. Kita menyampaikan aspirasi, akhirnya mungkin ya karena bosan tidak bisa direalisasikan, ya kemudian kita bagaimana kalau kita mengambil alih kewenangan tadi dengan menjadi caleg misalnya, dengan menjadi anggota legislatif. Nah, dengan menjadi anggota legislatif kita tidak perlu lagi mendemo, tapi kita mengimplementasikan tuntutan dari masyarakat tadi dengan kebijakan. Nah, kalau di demo itu wajar dan malah justru bagus untuk mengingatkan, karena kalau kita teringat dengan adagium lama itu kan kekuasaan cenderung korup gitu. Nah, itu perlu ada kontrol ya untuk mengingatkan kembali bahwa kalian-kalian yang duduk di parlemen itu adalah wakil rakyat ya.
Sehingga keberpihakan kebijakan yang ditelurkan harus berpihak kepada rakyat. Ya. Nah, itu perlu ada kontrol, perlu pengingat. Nah, sehingga bagi kami ya mantan pendemo. Mbak Emi ini, demo itu adalah suplemen. Oh iya. Suplemen agar kami bisa. Jadi kita tidak takut di demo. Tidak takut, tidak takut. Mentalnya sudah Malah Iya. kita berterima kasih dengan yang mendemo. Kita Kan diingatkan gitu loh. Nah, itu loh. Karena kita selalu berpesan juga dengan kawan-kawan, ingatkan kita kalau kita salah, Ya. gitu loh. Jadi ya sekali lagi kan manusia itu gudangnya salah ya. Kita sudah berusaha tapi kadang situasi dan lain sebagainya yang membuat kita salah misalnya begitu. Dan kalau diingatkan itu alhamdulillah, dan kita juga sebenarnya rindu ya satu kritik, satu demonstrasi yang kemudian seperti waktu-waktu kita dulu. Kalau kita dulu itu Nostalgia gitu. sebelum tuntutan kita terpenuhi, kita nggak pulang, gitu loh. Jadi kita pernah nginep sekian hari, sekian minggu di DPR hanya untuk mengorganisir rakyat gitu loh. Kita pengen sebenarnya teman-teman yang mengkritik dan mendemo itu begitu. Ya. Kalau memang ada satu yang tersumbat ya, satu persoalan yang tersumbat yang tidak bisa kita fasilitasi ya harus begitu. Ya. Makanya kenapa kemudian satu motivasi kita untuk masuk ke dalam ya dalam rangka untuk bagaimana kita ini menjadi satu saluran agar antara isu-isu masyarakat dengan kemudian hal-hal kebijakan pemerintah ini bisa sinergi. Ya. Nah artinya jangan sampai ada sumbatan-sumbatan yang dulu pernah kita rasakan. Iya. Ya walaupun bahwa kita punya keterbatasan, ya kan? Tapi paling tidak kita berupaya untuk maksimal, untuk berjuang di dalam sekarang gitu loh. Dengan Poinnya semua adalah problematika. Kita tidak alergi dengan demo. Ya, tidak alergi dengan demo karena kita demonstran. Ya. Gitu. Sekarang lagi istirahat kayaknya demo karena mungkin lagi sibuk Ngurusin pilpres. politik ya, ngurusin pilpres kan, jadi memang agak kayak masa tenang nih, masa demo nih kan. Demo harus selalu ada. Harusnya demo nih hari ini nih. Iya. Harusnya demo. Kalau Iya. demo. Nah kemudian Suplemen ya Bu ya. Iya, untuk mengingatkan bahkan kalau misalnya kita bekerja lagi malas-malasan, kalau di demo kan kita jadi termotivasi. Oh ini ada satu yang memang jadi PR kita. Jadi satu persoalan yang memang harus kita serius untuk kemudian menyelesaikannya begitu. Hal-hal seperti itulah. Artinya dari tergantung sudut pandang kita ya kan melihatnya, satu kritik segala macam itu kan. Nah, Dan kalau kita juga merasa dengan demo itu kita bekerja diawasi. ya Nah, itu kan yang membuat kemudian kita termotivasi untuk berjuang lebih giat lagi. dan on the track. Ya. Nah, gitu loh. Ya. nah, kita masuk ke poin ini Bang, Mbak. Kalau kita lihat di media-media kan, kemudian kita lihat di publikasi-publikasi juga, baik itu di Kabupaten Banjar ataupun di Banjarbaru, yang menurut kita ya dari apa yang kita saksikan sampai hari ini, yang vokal untuk melakukan kritik kemudian mendikte terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, ini Mbak Emi sama Bang Saidan nih hari ini ya kan. Nah, apakah ini merupakan salah satu bagian atau tuntutan untuk menjadi sebagai anggota DPR, atau mungkin ini adalah sebuah rasa yang timbul yang kemudian karena latar belakang aktivis tadi kan kita tidak bisa melihat kegelisahan ini lalu kita mengeluarkan itu gitu. Atau bagaimana, Mbak? Apa rasanya? Ya, karena kan tidak banyak nih anggota-anggota DPR yang lain yang mungkin berani untuk bersuara mengkritik kebijakan. Misal kalau di Kabupaten Banjar misalnya yang lagi ramai tentang pansus bara martanya, kemudian tentang masalah asesmen, kemudian seleksi PDM. Kemudian pengangkatan pegawai baru di tingkat kepala dinas atau di eselon 3 dan yang lainnya gitu kan, untuk posisi-posisi itu. Kemudian Mbak Emi mungkin dengan segala kebijakan pemerintah baik itu tentang JPU-nya, kemudian tentang konsesi tambang yang ternyata di atas konsesi tambang itu berdiri 400 lebih lah perumahan di situ, dan kemudian tentang relokasi pasar kemarin juga Bu, yang kita mengikuti itu hanya segelintir orang nih yang berani untuk menyuarakan itu gitu, bertentangan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kalau kita di Kabupaten Banjar itu biasanya ya kita berdasarkan isu-isu yang fundamental. Misalnya di Kabupaten Banjar kemarin sempat ribut soal pelayanan air bersih.
ya kan? Nah, meskipun ya tidak ada tuntutan besar kemarin yang sempat viral itu soal pelayanan di PDAM, kita jauh-jauh hari sudah mengidentifikasi bahwa ini akan ada masalah ini. Jumlah pelanggan besar, tapi suplai airnya tidak ditambah, ya kan? Nah, kendalanya apa? Pipa. Nah, jauh-jauh hari kita sebetulnya sudah mengidentifikasi bahwa ini akan menjadi persoalan 5 atau 10 tahun ke depan. Makanya kita awalnya menyiapkan skenario penambahan penyertaan modal pada waktu itu. Itu bentuk kerja kita mengantisipasi tuntutan yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Faktanya kan muncul. Ya kan, faktanya. Itu kita identifikasi, kemudian kita coba pecahkan. Walaupun ya kita susah meyakinkan karena keputusan itu kan tidak personal. Nah, keputusan di DPR kan tidak personal, keputusan kolektif lah ya. Nah, kita susahnya meyakinkan yang lain bahwa ini akan menjadi persoalan di kemudian hari karena konsentrasi kita tidak sama. Kalau saya misalnya waktu itu konsen soal pelayanan publik PDAM misalnya, yang lain misalnya di dapilnya bukan persoalan itu yang menjadi persoalan. Tapi itu juga sebenarnya kembali lagi pada motivasi anggota DPR-nya masuk ke parlemen, Bos. Iya, tapi jadi kan begitu meyakinkan yang lain untuk bisa menyamakan persepsi bahwa ini harus kita perjuangkan sama-sama. Mungkin mereka merasa bahwa ini tidak prioritas, tapi bagi kita prioritas. Itu aja problemnya. Nah, sehingga ini tidak satu. Ya, pada akhirnya ada titik kompromi. Kita akan misalnya memperjuangkan sama-sama, walaupun timingnya itu bisa tidak tepat waktu, sehingga muncul riak-riak. Ya kan, duluan riak-riak baru kemudian kita selesaikan. Nah, kalau soal yang lain-lainnya, hal yang mendasar misalnya ini soal pendapatan daerah ya, yang kita identifikasi ya seperti Pansus Baramarta misalnya yang dipersoalkan hangat di Kabupaten Banjar ini kan kita merasa bahwa ini potensinya besar ya untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Banjar, sehingga ini perlu untuk kemudian kita kita kaji, kita telusuri lebih jauh lagi agar punya makna yang besar terhadap pembangunan di Kabupaten Banjar. Itu yang sedang kita kejar. Nah, isu-isu demikian itu, ini pertama harus punya kemampuan ya, pengalaman ya, kemudian kepekaan terhadap masyarakat juga, dan kita mendengarkan keluhan masyarakat melalui reses ya, terjun langsung ke ke masyarakat dengan kita RDP. Jadi kita sandingkan saja misalnya apa yang menjadi keluhan masyarakat, kemudian kita RDP, kita tanyakan, ini kira-kira ada titik temu nggak persoalan yang ada di masyarakat dengan kebijakan yang akan ditelurkan oleh pemerintah daerah, mitra kerja kita. Nah, kalau misalnya kita mengidentifikasi bahwa ini tidak menemukan solusinya, tidak menemukan titik temu, maka kita harus mencarikan jalan keluar. Ya, misalnya ada kendala soal regulasi misalnya, ya kita harus bikin aturan gitu loh, agar kemudian misalnya ini bisa terfasilitasi antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan yang ditelurkan oleh mitra kerja kita. Nah, itu yang penting. Nah, tapi itu tadi sekali lagi ya, ini menuntut bagi anggota DPRD untuk peka, ya, dan punya pengetahuan peka terhadap suara dan keluhan masyarakat, kemudian punya pengetahuan bagaimana mencarikan solusinya. Nah, itu yang penting. Itu bagi caleg dan anggota DPR yang sudah usianya 40 tahun ke atas. Ya, setidaknya caleg-caleg ini juga harus mempersiapkan apa yang mungkin akan dilakukan dia pada saat dia akan menjadi anggota DPR gitu, harus menjadi sahidan-sahidan junior yang berikutnya, begitu loh. Harus menjadi sahidan junior yang berikutnya. Karena kalau nggak ada kan nggak ada yang melanjutkan. Paham terhadap persoalan-persoalan di masyarakat, begitu. Dan yang paling penting itu sebenarnya keberanian juga. Banyak juga anggota DPR itu yang sebenarnya punya kemampuan tapi tidak punya keberanian, begitu loh. Itu yang juga kita banyak temui ya kan, bahwa kemudian punya keberanian untuk berbeda, bahwa kemudian punya keberanian untuk mengkritisi isu-isu yang tidak populis misalnya begitu. Nah, ini kan satu tantangan ya. Misal kayak di Banjarbaru misalnya begitu, pada saat relokasi pasar begitu kan tidak banyak yang bersuara berbeda. Tapi bahwa kita tetap menyuarakan supaya paling tidak publik paham bahwa kita tidak selalu mengamini satu kebijakan yang memang kita anggap kurang tepat. Begitu loh. Karena kan kita ini kalau yang paham di lapangan tentu paham bagaimana sebuah dilema dan sulitnya yang namanya relokasi. Apalagi yang namanya pasar.
pasar itu kan tumbuh secara alami, dia tidak dibentuk gitu loh. Dan kemudian dari sisi tempat, pasar itu juga memerlukan tempat yang strategis, yang kemudian akses transportasinya juga mudah. Nah, kalau kita pindah dan kemudian itu belum matang dari sisi menggaransi yang objek yang kita pindah ini tidak membawa dampak di tempat yang baru, nah itu akan jadi satu persoalan sebenarnya. Nah, itu yang saya pikir bahwa pemahaman itu kan kita peroleh dari pengalaman ya, dari pengalaman ketika mengorganisir rakyat, mengorganisir PKL, pedagang dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu menjadi bekal kita untuk paham terhadap situasi-situasi dan kemudian sikap-sikap yang harus kita ambil. Nah, keberanian ini yang saya pikir sangat minim sebenarnya sekarang kita punya. Banyak sekali politisi kita yang memang lebih cenderung menikmati zona aman, nyaman, yang tidak mau berseberangan dengan pemerintah dan lain sebagainya. Padahal nawaitunya DPR itu fungsinya adalah fungsi pengawasan dia. Yang namanya fungsi pengawasan itu kan hal yang dilakukan tidak selalu benar gitu loh. Ketika hal-hal yang salah dan kemudian ini tidak tepat, ya harus kita sampaikan. Jadi jangan sampai juga selalu dengan anekdot bahwa politik itu abu-abu, misalnya begitu kan. Jangan selalu begitu ya, bilang yang hitam-hitam, putih-putih gitu loh. Nah, jadi harus jelas juga, biru-biru. Harus jelas kita gitu loh. Itu yang kemudian Ada juga yang karena kita berdua biru. walaupun beda ya. Iya. Nah, Biru. artinya kan begini. Perbedaan partai itu tidak jadi satu persoalan lah bagi kita kan. Yang penting bahwa di parlemen itu kita sama-sama berjuang. Nah, kemudian yang saya bilang tadi, keberanian itu yang sangat penting. Bagaimana kemudian itu memang jarang dimiliki oleh politisi kita. Ya, suka di zona aman, di posisi abu-abu dan lain sebagainya. Terlalu menikmati tanpa konflik misalnya seperti itu kan. Nah, ini yang saya pikir jadi satu tantangan lah untuk caleg-caleg muda yang memang dengan usia muda, kemudian dengan tingkat keberanian yang harusnya lebih tinggi, kemudian juga tingkat kritisnya yang jauh lebih tinggi. Nah, sehingga itu ya kita tunggulah nanti caleg-caleg muda yang akan kemudian berhasil di 2024 ya kan. Mudah-mudahan 50% ke atas lah caleg-caleg. Nah, mudah-mudahan seperti itu dan kemudian bisa dijadikan satu harapan masyarakat untuk membawa warna tersendiri perpolitikan nanti baik itu di Banjarbaru maupun di Kabupaten Banjar di 2024 dengan kemudanya. Provinsi. Kan provinsi. Kalau provinsi ini termasuk kali muda. Iya, kalau dilihat dari caleg-caleg yang ada itu kan ya, usianya termasuk muda ya, lebih di atas lagi. Lebih di atas lagi. Masih banyak senior kayaknya. Iya. Oke. Kita rasa cukup sampai di sini karena waktunya juga lumayan panjang ya, hampir 1 jam ya. Nggak terasa juga kita diskusikan hari ini dan mungkin apa yang kita sampaikan hari ini tentu akan menjadi PR juga bagi caleg-caleg pemula ataupun caleg muda. Begitu secara apa yang perlu disiapkan untuk berkampanye kemudian supaya dipilih oleh masyarakat, kemudian apa juga yang harus disiapkan pada saat kita duduk menjadi anggota DPR, itu juga setidaknya ada kebermanfaatan lah yang dirasakan oleh masyarakat atas keterwakilannya. Oke. Orang muda di parlemen. Semangat. Semangat muda. Ada yang disampaikan Bang untuk caleg muda mungkin atau masyarakat? Tapi bukan kampanye nih, bukan kampanye. Udah, closing statement. Sebagai senior kita legislatif tunggu kan? caleg-caleg muda itu nanti akan duduk di parlemen 2024 ya kan. Masyarakat akan menilai kiprahnya orang muda ini dengan energi muda, spirit muda dan kemudian dengan semangat mudanya. Nah, itu lebih kencang untuk menyuarakan persoalan-persoalan rakyat dan lebih berani untuk kemudian mengawal hak-hak masyarakat nanti di parlemen. Ya, tadi sudah disampaikan di awal bahwa anak muda memang minim pengalaman, tapi dia bisa memberikan harapan. Ya. Mantap. Oke. Saya tutup ya. Begitulah bincang-bincang kita seputar legislatif muda. Oke, terima kasih banyak Bapak Saidan Fahmi dan Ibu. Ini dari sisi Sari. panggilan kita sudah diidentifikasikan tua. Nggak senior sih, ini Bapak dan Bang. Ibu. Lebih ke etika dan sopan santun. Ya, terima kasih.